Shalom Alaikum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 23 Juli 2020, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Tuhan melawat pada waktunya. Tuhan melawat pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kisah mengenai Kornelius merupakan kisah yang sangat menarik. Namun sekaligus ini merupakan peringatan bagi kita untuk tidak bersikap eksklusif. Sebagaimana peringatan ini diberikan kepada Petrus. Namun kali ini kita akan fokus pada lawatan Tuhan kepada Kornelius. Mari kita membaca ayat yang ketiga dan keempat. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Lawatan Tuhan kali ini diwakili oleh malaikatnya. Sebab memang pada dasarnya manusia tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Atau manusia tidak sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Maka malaikat Tuhan yang mewakili lawatan Tuhan. Yang menarik di sini adalah peristiwa sebelum lawatan itu terjadi. Atau apa yang diperbuat oleh Kornelius sebelum lawatan Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu, kita melihat beberapa hal tentang Kornelius. Yang pertama, Kornelius hidup dalam kesalehan. Kornelius hidup dalam kesalehan. Ayat 2. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang pertama, ia hidup dalam kesalehan. Kata kesalehan atau kata saleh ini dalam bahasa Yunani eusebes. Itu adalah kehidupan yang menunjukkan jati diri seseorang sebagai orang yang beragama. Yang kedua, Kornelius takut akan Allah. Ini menunjuk kepada orang yang mengenal Allah secara benar. Makanya dia takut kepada Allah. Yang ketiga, Kornelius adalah orang yang dermawan. Dikatakan di sana, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia orang yang dermawan. Kemudian yang keempat adalah dia hidup dalam doa. Ayat ini mengatakan, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kata doa di dalam bahasa Yunani, deome, itu literalnya adalah meminta, mengemis kepada Allah. Ini menunjukkan orang yang rendah hati. Dia merasa sangat membutuhkan sesuatu dari Allah. Maka dia meminta. Bahasa kasarnya mengemis. Ini menunjukkan kebergantungan Kornelius kepada Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia bergantung. Kepada Tuhan yang mau memberikan sesuatu kepadanya. Ini Kornelius. Maka dia hidup di dalam doa. Itulah hidup Kornelius.
sebelum dia dilawat oleh Tuhan. Baru kemudian Tuhan melawat dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu kita rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Itu pasti, itu pasti. Tetapi terserah Tuhan. Lawatan Tuhan terserah Tuhan waktunya. Bukan terserah kita. Bukan kita yang menentukan kapan Tuhan melawat kita. Tetapi Tuhan yang menentukan kapan dirinya melawat kita. Jadi lawatan Tuhan itu terjadi pada waktunya. Tepat pada waktunya. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi sebelumnya, sebelum lawatan Tuhan itu terjadi atas kita, kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beragama, menunjukkan iman yang nyata, menunjukkan kasih yang nyata, dermawan. Di dalam kehidupan doa juga kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali orang percaya menunggu lawatan Tuhan, menunggu Tuhan melawat dia, tetapi dia tidak mengimbangi dengan sikap hidup sebagai orang percaya. Itu tidak cocok. Kornelius telah memberikan contoh yang baik bagi kita. Sebelum Tuhan melawat dia, dia menunjukkan kesalehannya, hidup dalam doa, dermawan, luar biasa. Dan kita seharusnya demikian. Saya sadar bahwa kita harus hidup di dalam iman kepercayaan kita yang sejati. Dan itu sulit. Tetapi itu harus. Oleh karena kita merindukan lawatan Tuhan. Apalagi kehidupan kita di dalam tekanan. Apalagi kehidupan kita dalam kekurangan. Dalam penderitaan. Pasti kita rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Tetapi sekalipun keadaan kita seperti itu, tetap tunjukkan jati diri sebagai orang percaya. Yang sungguh-sungguh mengharapkan lawatan Tuhan. Yaitu dalam kehidupan yang beragama yang baik. Saleh, dermawan, menunjukkan kasih yang nyata, dan hidup dalam persekutuan doa dengan Tuhan senantiasa. Baru Tuhan akan melawat kita. Dan ketika lawatan itu terjadi, sukacita besar akan kita rasakan. Karena kita tahu lawatan Tuhan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa di dalam dan kepada kita. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Biarlah Tuhan melawat kita dan kita menyiapkan diri untuk dilawat dalam kehidupan sebagai orang percaya yang sejati. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas contoh yang diberikan oleh Kornelius kepada kami. Sebelum dia dilawat oleh Tuhan, dia menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang beriman. Menunjukkan kesalehan dan senantiasa berdoa, bahkan nyata di dalam kasih-Nya. Biarlah kami juga meneladaninya. Tuhan, kami rindu Engkau lawat. Karena lawatan-Mu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Perubahan hidup yang luar biasa bagi kami. Kami berdoa, mampukan kami untuk hidup sebagai orang percaya sejati. Menjalin persekutuan dengan-Mu dan juga menyatakan kasih yang nyata bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.